Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harta yang kita miliki di dunia ini semata-mata merupakan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sebagian harta yang kita miliki itu ada hak-hak yang harus kita tunaikan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, seperti misalkan fakir miskin, yatim piatu, kemudian hamba sahaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan tentang salah satu dari rukun Islam, yang mana itu merupakan suatu kewajiban yang merupakan dasar dari keislaman dari seseorang, yaitu adalah zakat. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Ya, artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Pada ayat tersebut sudah sangat jelas disampaikan bahwasanya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Zakat itu adalah menunaikan sebagian harta yang kita miliki, yang mana ditujukan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita. Zakat ada berbagai macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang kita tunaikan setiap tahun, khususnya ketika bulan Ramadan. Kemudian yang kedua ada yang namanya zakat mal. Zakat mal itu adalah ketika kita mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan kemudian ada berbagai bentuk zakat lain seperti zakat hasil panen sawah, zakat perkebunan, dan lain sebagainya. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan yang sangat mulia ini, terutama di penghujung bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir yang saat ini kita lewati, zakat fitrah adalah suatu ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh semua umat muslim yang ada di dunia ini. Zakat fitrah itu utamanya adalah kita mengeluarkan makanan pokok yang berlaku di daerah atau di negara tersebut dan wajib ditunaikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terutama kita harus mengeluarkannya sebelum sholat Id. Itu artinya beberapa hari sebelum sholat Id, hendaknya semua zakat fitrah itu sudah tersalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Apabila kita menyalurkan zakat fitrah itu ketika selesai sholat Id, itu sudah termasuk ke dalam sedekah biasa. Jadi nilainya sudah bukan lagi ibadah zakat fitrah, namun sudah sebagai sedekah. Pemirsa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 8 golongan orang-orang yang wajib menerima zakat sesuai dalam ketentuan Islam. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah miskin. Kedua orang ini adalah orang-orang yang istilahnya mereka sangat membutuhkan, karena secara ekonomi keduanya sangat kurang mampu dan mereka juga belum bisa untuk mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka butuh bantuan kita. Kemudian yang ketiga adalah amil atau orang-orang yang menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang keempat adalah mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam, sehingga mereka juga tergolong ke dalam orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian ada lagi yang namanya riqab atau hamba sahaya. Kalau di zaman Rasulullah tersebut ada istilah hamba sahaya atau budak, yang mana mereka merupakan barang kepemilikan orang lain
dan segi ekonomi pun pasti mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka, maka mereka berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Kemudian selanjutnya adalah orang yang terlilit hutang. Nah, orang yang terlilit hutang ini adalah orang-orang yang secara kehidupan ekonomi mereka kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri, namun di sisi lain mereka juga punya hutang yang harus ditunaikan kepada orang-orang lain. Sehingga maksud dari orang yang berhutang adalah orang-orang yang berhutang sementara mereka sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka itu tidak mampu. Kemudian ada lagi yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang-orang yang berjalan di jalan Allah. Nah, kalau konsepnya zaman Rasulullah dulu adalah orang-orang yang berperang, berjihad di jalan Allah, memerangi kekafiran dan kemungkaran. Apabila kita kaitkan di zaman modern, zaman sekarang, orang-orang yang termasuk dalam golongan sabilillah adalah orang-orang yang berjalan menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya adalah guru atau ustadz, terus kemudian seperti takmir masjid, kemudian seperti orang-orang lain yang istilahnya mereka itu membantu dalam mengajak orang-orang menuju ke dalam ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang termasuk dalam golongan wajib menerima zakat adalah ibnu sabil atau orang-orang yang berada dalam perjalanan. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang sedang atau akan melakukan perjalanan yang mana mungkin perbekalan mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keseharian mereka sampai nanti ke tempat tujuan, maka orang-orang tersebut berhak untuk mendapatkan zakat fitrah. Pemirsa dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwa zakat fitrah ini adalah hukumnya wajib karena termasuk dari salah satu rukun Islam yang berjumlah 5. Oleh karena itu, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit dari harta kita itu supaya kita bisa membantu meringankan beban dari orang-orang yang wajib menerima zakat tersebut, sehingga mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka, mencukupi kebutuhan mereka dengan lebih baik lagi, sehingga hidup mereka juga akan semakin terjamin dan juga kebahagiaan mereka akan selalu terjaga. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk pemirsa yang ada di rumah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.